Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman madidan wa ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memudahkan setiap langkah-langkah kita di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Salam dan salawat senantiasa kita kirimkan dan tercurahkan kepada Nabi yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau yang senantiasa menemani perjuangan dakwah beliau hingga beliau wafat. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini, dalam suasana yang khidmat, kita berkumpul di masjid kita ini untuk duduk sejenak, mengisi waktu luang kita dan menjadikan umur kita berberkah. Dalam sebuah perkataan dari salah seorang ulama di zaman terdahulu, mereka mengatakan bahwa sejatinya umur yang berberkah, masa hidup kita yang akan mendatangkan kebaikan bagi kita dan keberkahan di dalam hidup ini, di dunia dan di akhirat kelak, adalah umur, waktu, zaman yang kita habiskan di dalam ketaatan kepada Allah. Dan kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan bahwa afdalu al-ibadat, ibadah yang paling mulia adalah talabul ilmi in sahhatin niyah, itu menuntut ilmu, mempelajari agama ini, mempelajari al-Islam ini, mempelajari Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah sebaik-baik ibadah yang dengannya mendekatkan seorang hamba menuju kepada Allah. In sahhatin niyah, kata beliau, jika niatnya adalah niat yang tulus, niat yang bersih dari segala urusan-urusan dan keinginan-keinginan kita untuk mendapatkan manfaat dunia saja, maka kita hadir pada kesempatan yang mulia ini dan menghadirkan hati kita ketika kita mendengarkan hadis Rasulullah SAW yang menjanjikan. Dalam sabdanya beliau mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah satu kaum, 2-3 orang dan selebihnya, majtama'a qaumun, tidaklah ada satu kaum yang berkumpul, fi baitin min buyutillah, di salah sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah. Dan rumah Allah yang dimaksud adalah masjid-masjid. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mereka saling mempelajari, saling menasihatkan di antara mereka, saling mengingatkan di antara mereka tentang apa yang mereka pelajari, dan mereka mengambil pelajaran dari ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang dibahas di dalam majlis tersebut, di dalam rumah Allah tersebut. Rasulullah menjanjikan, illa nazalat alaihimus sakinah, di saat mereka melakukan itu, Allah akan menurunkan ketenangan di dalam hati-hati mereka. Ketenangan yang menjadi sebuah barang yang sangat berharga. Ketenangan yang tidak didapatkan
dengan kunci-kunci dunia yang bahkan dimiliki oleh orang-orang yang mencari ketenangan tersebut dengan harta yang begitu banyak. Betapa banyak orang-orang yang mengumpulkan dunia dan seisinya siang dan malam. Ia berjuang hanya untuk meraih dunia, lalu kemudian ia melupakan kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Lalu kemudian ia meninggalkan ilmu ini, meninggalkan ajaran-ajaran yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi warisan yang tidak akan pernah usang oleh waktu. Kata Rasulullah, "Nahnu ma'syarul anbiya la nuris." Sesungguhnya kami para nabi tidak mewariskan dinaran wala dirhaman. Kami tidak mewariskan sepeninggal kami dinar ataupun dirham. Tetapi yang kami wariskan kepada umat ini adalah al-ilm, yaitu ilmu. Faman akhadahu, barang siapa yang mengambil bagian harta dari warisan tersebut, faqad akhadha bihadhin wafir, maka sungguh ia telah mengambil bagian yang sangat banyak untuk dirinya. Maka ketenangan jiwa hadir pada kehadiran kita di majelis-majelis ilmu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala akan meliputkan di antara mereka ar-rahmah, kasih sayang Allah, kecintaan Allah, yang dengannya kita mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, kecintaan dan kasih sayangnya kepada kita semua. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat senantiasa mengintari mereka, senantiasa hadir bersama dengan mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membangga-banggakan nama-nama mereka di hadapan para penduduk langit di sana. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semua dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan yang mulia ini adalah merupakan awal dari pembahasan kita tentang as-sirah an-nabawiyah, yaitu kisah perjalanan seorang yang bukan seorang manusia biasa. Beliau adalah nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang diutus kepada seluruh umat manusia. Jikalau nabi-nabi yang lainnya dan rasul-rasul yang lainnya yang datang sebelum Rasulullah, mereka diutus hanya kepada umatnya masing-masing. Adapun Rasulullah, beliau diutus kepada seluruh umat manusia. Beliau diutus kepada seluruh umat manusia, dan ajaran beliau dan agama yang beliau bawa akan selalu hidup di tengah-tengah manusia hingga akhir zaman kelak. Akan tetapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ini, maka alangkah baiknya kita menyebutkan tentang muqaddimah tentang sirah nabawiyah ini. As-siratu an-nabawiyah berasal dari dua suku kata di dalam bahasa Arab, yaitu as-sirah dan an-nabawiyah. As-sirah berasal dari kata sara yasiru sayran atau masiratan atau siratan, yang berarti sara yasiru, berjalan. Seseorang berjalan. Muhammadun yasiru ilal masjid, Muhammad berjalan menuju kepada masjid. Maka sirah berarti adalah perjalanan, perjalanan hidup. An-nabawiyah itu dari kata an-nabi, dan yang dimaksudkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah keutamaan yang dimiliki oleh nabi kita yang tercinta Muhammad alaihi salatu wassalam, bahwa beliau satu-satunya nabi yang sirahnya, perjalanan hidupnya itu ditulis secara lengkap dari kelahiran beliau sampai dengan wafatnya beliau, dengan seluruh kehidupan yang beliau habiskan di dalam umurnya. Semuanya tertuliskan di dalam sejarah-sejarah yang telah
diriwayatkan dan telah dikabarkan oleh para sahabat-sahabat yang tercinta. Dan tidak ada nabi-nabi yang lain yang sirah mereka, perjalanan hidup mereka dikisahkan dengan sangat lengkap sebagaimana dikisahkannya perjalanan hidup Rasulullah SAW. Dan itu adalah keutamaan yang beliau miliki. Adalah Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, laqad kana lakum, dan sungguh-sungguh bagi kalian fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh-sungguh bagi kalian, wahai sekalian manusia, di dalam pribadi Rasulullah, di dalam perjalanan hidup Rasulullah, bagi kalian uswatun hasanah, terdapat teladan yang baik yang dengannya kalian bisa mengambil pelajaran dari kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kalian mengamalkan hal tersebut di dalam kehidupan kalian. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Beberapa hal yang telah kami simpulkan tentang beberapa faedah atau keutamaan atau manfaat kita mempelajari sirah an-nabawiyah. Dalam sebuah risalah disebutkan, dalam sebuah tulisan yang berbahasa Arab, disebutkan tentang beberapa manfaat mempelajari sirah an-nabawiyah. Yang pertama adalah al-iqtida'u wa ta'assi, yaitu seseorang yang mempelajari sirah nabawiyah, maka ia akan bisa al-iqtida' wa ta'assi. Dia akan bisa mengikuti dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan di dalam kehidupannya. Betapa menyedihkannya generasi di zaman kita ini, di mana mereka kehilangan panutan yang sesungguhnya. Pemuda-pemuda muslimin dan muslimat, mereka menjadikan panutan mereka dari orang-orang yang berada di luar dari al-Islam, dan melupakan satu sosok di dalam agama mereka, di dalam Islam, sosok yang seharusnya menjadi panutan mereka, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan mempelajari sirah nabawiyah, kita akan mengenal lebih dekat bagaimana Rasulullah itu, bagaimana Rasulullah tertawa, bagaimana Rasulullah bersedih, bagaimana Rasulullah bersabar, bagaimana Rasulullah menjalani kehidupannya sebagai manusia biasa, sebagai seorang pemimpin dan sebagai seorang nabi dan rasul. Di dalam tulisan ini disebutkan bahwa lan yatahaqqaqa at-ta'assi wal iqtida' illa bima'rifati sirati wa ahwalil muta'assa wal muqtada bihi. Bahwa seseorang yang hendak menjadikan Rasulullah sebagai panutannya, ia tidak akan pernah sekali-kali dan selamanya bahkan menjadikan Rasulullah sebagai panutannya jika ia tidak mengetahui tentang siapa yang akan ia jadikan sebagai panutan, sebagai contoh dalam kehidupannya. Jika dia tidak mempelajari tentang sirah Rasulullah, perjalanan hidup Rasulullah, maka bagaimana bisa ia menjadikan Rasulullah sebagai panutan di dalam kehidupannya? Maka di antara manfaat mempelajari sirah nabawiyah adalah kita bisa mengetahui ahwal wa akhlaq wa syama'ilin nabi, tentang keadaan-keadaan Rasulullah, tentang akhlak-akhlak beliau, dan tentang kepribadian-kepribadian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal muslim ayyan kana haluhu yajidu fi sirah an-nabawiyyah al-mubarakah al-uswa wal qudwah. Dan seorang muslim, bagaimanapun keadaannya, sesoleh bagaimanapun ia, ataupun ia jauh dari agamanya, jauh dari kewajiban-kewajibannya, maka ia akan mendapati, ketika ia mempelajari sirah nabawiyah, ia akan mendapati keberkahan dan sosok panutan yang baik di dalam kehidupannya. Wan nurul ladzi yustada'u bihi fi dhulumatil hayah. Di saat ia mempelajari sirah nabawiyah, ia akan mendapatkan cahaya yang dengan cahaya itu
akan membimbingnya di dalam kegelapan-kegelapan kehidupannya. Di masa-masa ketika ia mengalami kegelapan di dalam hidupnya, ketika ia mempelajari dan membuka lembaran demi lembaran di dalam sirah nabawiyah, maka ia akan mendapatkan secercah cahaya yang dengan cahaya itu akan membimbing ia menuju kepada kepribadian yang jauh lebih baik dan meninggalkan kehidupan yang dipenuhi dengan kegelapan dari kebodohan dan kesesatan seorang hamba dari jalan agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Di dalam sirah nabawiyah kita akan mendapatkan as-sa'adah, kebahagiaan, ketika kita melihat bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Seseorang yang dihimpit dengan kesulitan ekonomi misalnya, ketika ia sampai kepada pembahasan sebuah riwayat yang disampaikan oleh istri Rasulullah, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah mengatakan, ya, demi Allah, sungguh telah berlalu beberapa rembulan lamanya, ya, beberapa bulan lamanya. Wa ma yuqadu fi baiti Rasulillah narun. Dan di dalam rumah Rasulullah, di dalam dapur Rasulullah, tidak ada api yang dinyalakan untuk memasak makanan. Ya. Maka Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh salah seorang sahabat, kalau begitu apa yang kalian makan? Ya. Apa yang Rasulullah makan? Dan apa yang dimakan oleh istri-istri Rasulullah? Kata beliau, al-aswadan. Ya, cukuplah bagi kami di masa-masa sulit tersebut, kami hanya mengonsumsi al-aswadan, yaitu air dan kurma. Ya, kesulitan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Maka ketika kita membaca sirah nabawiyah, kita akan mendapatkan kebahagiaan bahwa sesempit apapun keadaan kita yang pernah kita alami atau nantinya akan kita alami dalam kehidupan ini, ada manusia yang pernah hidup dan menjadi, ya, pemimpin dari seluruh kaum muslimin, pernah mengalami kehidupan yang jauh lebih menyedihkan, yang jauh lebih menghimpitkan dirinya. Tetapi beliau bersabar atas itu semua. Lalu kemudian, ya, beliau mengajarkan kesabaran itu kepada umatnya. Di dalam sirah nabawiyah, ya, kita akan mendapati sosok seorang manusia yang bukan hanya menjadi nabi dan rasul di tengah-tengah kaumnya, tetapi ia juga menjadi seorang sahabat, seorang teman dekat bagi sahabat-sahabatnya. Beliau mengajarkan kedekatan seorang manusia, meskipun ia memiliki posisi yang tinggi, tetapi ia tetap bersahabat dengan manusia-manusia lainnya. Ya. Seperti kisah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini, ya, sudah sering kita dengarkan namanya. Ya, kalau ada hadis yang diriwayatkan an Abi Hurairah, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Abu Hurairah ini, ya, nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhrin. Tetapi beliau lebih dikenal dengan nama panggilannya atau nama kunyahnya, yaitu Abu Hurairah. Dan ada beberapa sahabat yang lebih dikenal dengan kunyahnya dibandingkan dengan nama aslinya. Seperti Abu Bakar As-Siddiq. Itu nama panggilan, itu kunyah Abu Bakar. Tapi adakah di antara kita yang tahu nama aslinya Abu Bakar? Abdullah bin Utsman, ya. Atau bin Abi Quhafah. Ya. Dan sahabat-sahabat yang lainnya. Abu Hurairah ini termasuk ke dalam kategori ahlus suffah di zaman Rasulullah. Ya, ketika Rasulullah telah berhijrah ke Madinah dan para sahabat dari kalangan muhajirin, ya, yang tinggal di kota Mekkah pun ikut berhijrah bersama Rasulullah ke Madinah. Ya, beliau membagi sahabat-sahabat muhajirin menjadi dua kategori. Kategori yang pertama adalah sahabat-sahabat muhajirin itu dipersaudarakan oleh Rasulullah
dengan para penduduk Madinah atau lebih dikenal dengan kaum Ansar. Dan kategori yang kedua, sahabat-sahabat yang Rasulullah SAW tempatkan mereka di Masjid Nabawi. Mereka tinggal di sana dan mereka hidup di sana. Salah satu di antara sahabat tersebut ya, yang tinggal di masjid, ya, tidak memiliki pekerjaan yang tetap, tidak memiliki ya, keluarga yang tinggal di Madinah. Salah satu di antara mereka adalah Abu Hurairah. Dan keadaan dari para ahlus suffah ini yang tinggal di masjid ini, ya, seringkali mereka ya, tidak mendapatkan makanan. Ya, tidak makan dalam 1 hari, 2 hari. Ya. Dan kita masih bisa hidup meskipun tidak makan, yang penting minum. Suatu ketika Abu Hurairah ya, merasakan kelaparan yang sangat menyiksanya, yang sangat mengganggunya. Beliau mengatakan, ya, di suatu malam saya merasakan lapar. Lalu kemudian saya keluar menuju kepada jalan yang biasa dilewati oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Aku berdiri di jalan tersebut ya, untuk bertanya kepada mereka tentang sebuah ayat yang kata Abu Hurairah, "Ma sa'altuhum illa liyushbi'ani." Dan aku tidak bertanya kepada mereka tentang ayat tersebut, ya, tentang makna dari ayat tersebut, kecuali tujuannya adalah untuk mereka mengajakku ke rumahnya untuk makan malam atau untuk makan. Famarra Abu Bakar, maka lewatlah di jalan itu Abu Bakar. Fasa'altuhu, kemudian aku menanyakan tentang sebuah ayat, ya, tidak disebutkan ayat tentang apa di dalam riwayat tersebut. Maka Abu Bakar menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Abu Hurairah. Setelah ia menjawab, ia pun berjalan dan meninggalkan Abu Hurairah. Padahal tujuannya adalah ya, supaya agar Abu Bakar mengajakku ke rumahnya. Famarra Umar, maka datang sahabat yang mulia Umar bin Khattab. Ia pun melakukan seperti apa yang ia lakukan kepada Abu Bakar. Ya, ia menanyakan hal tersebut. Maka kata Umar, ia menjawab pertanyaan itu lalu kemudian famarrah, ya, ia pun melewatinya dan berjalan meninggalkan Abu Hurairah. Lalu kemudian datang orang yang ketiga dari kejauhan. Abu Hurairah melihat orang tersebut, dan ketika tatapan Abu Hurairah bertemu dengan tatapan orang tersebut pun tersenyum melihat Abu Hurairah. Maka mendekatlah orang tersebut kepada Abu Hurairah. Lalu kemudian kata orang itu, ya, ma akhrajaka ya, illa ma akhrajani. Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya aku tahu ya, apa yang membuat engkau keluar dari tempatmu, apa yang membuat engkau berdiri di tempat ini. Karena sungguh yang membuat engkau berdiri di tempat ini sama alasannya dengan yang membuatku keluar dari rumahku dan berjalan di jalan ini. Orang tersebut adalah Rasulullah SAW. Ya. Maka Rasulullah pun mengajak Abu Hurairah ke rumahnya. Dan beliau mendapati di dalam rumah beliau ada ya, sebejana susu. Maka Abu Hurairah dipersilahkan untuk masuk ke dalam rumah beliau. Ketika Abu Hurairah hendak duduk dan menyangka bahwa beliau akan dipersilahkan untuk minum, kata Rasulullah kepadanya, wahai Abu Hurairah, ya, pergilah kepada ahlus suffah. Lalu kemudian panggil mereka semua ke sini. Ya, panggil semuanya. Abu Hurairah mendengarkan perintah tersebut, lalu kemudian melihat kepada bejana kecil ya, yang berisi susu tersebut. Ya, beliau mengatakan di dalam hatinya, apa yang akan diperbuat oleh Rasulullah dengan bejana susu atau segelas susu yang sedikit ini dengan seluruh ahlus suffah. Ya, ahlus suffah, sahabat yang tinggal di masjid itu kurang lebih atau lebih dari 50 orang. Ya. Kata Abu Hurairah, ya, seolah-olah beliau mengatakan, cukupkah ya segelas susu itu untuk memenuhi semua ya kebutuhan dari para ahlus suffah tersebut? Ya, tetapi prinsip para sahabat adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengarkan dan kami menaati perintah dari beliau.
Maka beliau pun berangkat menuju kepada Ahlus Suffah. Ya, dan sebelum beliau berangkat, beliau pun mengatakan juga dalam hatinya, ya, mengapa Rasulullah tidak membiarkan saya minum dulu untuk saya kuat berjalan dan memanggil para Ahlus Suffah. Ya, tetapi itu hanya sekedar bisikan-bisikan hati beliau dan beliau tidak menyampaikannya kepada Rasulullah. Maka datanglah para Ahlus Suffah berkumpul di dalam rumah Rasulullah atau berkumpul di depan rumah Rasulullah, karena rumah Rasulullah ya sangat kecil, ya hanya sebuah kamar saja. Ya. Ketika Ahlus Suffah telah duduk semuanya, ya, Rasulullah mengatakan kepada Abu Hurairah, ya Aba Hir, ya, beliau menyingkat, ya Aba Hir, wahai Abu Hir, kum, ya berdirilah. Beliau mengira, Abu Hurairah mengira bahwa beliau akan dipersilahkan untuk minum dari susu tersebut. Tetapi kata Rasulullah, wahai Aba Hir, ya pergilirkan susu ini kepada seluruh Ahlus Suffah. Ya, jangan dulu kamu yang meminumnya. Ya, biarkan teman-temanmu ya yang meminumnya terlebih dahulu. Maka semua pun ya meminumnya. Dari orang yang pertama, ia meminum susu tersebut. Lalu kemudian ya ia berhenti meminumnya. Lalu kemudian dipersilahkan lagi untuk meminumnya sampai ia merasakan ya kekenyangan dari susu tersebut. Dan semuanya mendapatkan bagian sampai memenuhi lambung mereka. Yang tersisa adalah Abu Hurairah dan Rasulullah. Maka pada akhirnya Abu Hurairah pun dipersilahkan untuk minum dari susu tersebut, dan sisa dari susu itu diminum oleh Rasulullah SAW. Ya, adalah seorang sahabat bagi sahabat-sahabatnya. Ya, seorang yang bukan karena jabatannya, bukan karena kedudukannya, pada akhirnya ia menjaga jarak dari para sahabat-sahabatnya. Lalu kemudian ya ia menjadikan ya pembatas di antara sahabat-sahabatnya. Tidak. Ya, Rasulullah adalah merupakan seorang sahabat bagi sahabat-sahabatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal tersebut, fabima rahmatin minallahi linta lahum. Wahai Muhammad, hanya karena dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, linta lahum, engkau bisa berkasih sayang dengan mereka. Engkau bisa berlemah lembut bersama dengan mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Wahai Muhammad, seandainya engkau ya faddan, engkau suka berkata kasar, ya, engkau suka menghardik orang lain, ghalidhal qalbi, dan hatimu juga keras, lam faddu min hawlik, ya, sungguh mereka semua akan meninggalkan dirimu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, dan mintakanlah kepada mereka atau kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan atas mereka. Wasyawirhum fil amr, dan ya bermusyawarahlah dan ambillah, dengarkanlah pendapat mereka. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemimpin yang menerapkan nilai-nilai keadilan di dalam kepemimpinannya. Di saat kita membaca dan mempelajari sirah nabawiyah, kita akan melihat sosok pemimpin yang memiliki keadilan yang luar biasa. Suatu ketika, ya, di dalam persiapan untuk peperangan, ya, Rasulullah berdiri di hadapan para sahabatnya. Kemudian, ya, salah seorang sahabat, ya, tidak berdiri atau agak maju posisinya, ya, dari saf yang telah diatur. Ya, seharusnya semuanya sejajar, tetapi salah seorang di antara mereka yang bernama Suwad, kalau tidak salah, atau Suwaid, ya, ini agak maju posisinya. Lalu kemudian Rasulullah pada saat itu sedang memegang tongkat. Lalu kemudian Rasulullah memukul perutnya dan memerintahkannya untuk ya mengatur barisan secara sempurna. Kata orang tersebut atau kata sahabat itu, wahai Rasulullah, auja'tani, wahai Rasulullah, engkau telah menyakitiku. Ya. Lalu sahabat itu mengatakan kepada Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, biarkan saya membalas perbuatanmu. Ya, dia minta izin kepada Rasulullah untuk membalas perbuatannya. Rasulullah memukul dia. Maka tanpa berpikir panjang, ya, Rasulullah tidak mengatakan saya adalah pemimpinmu, saya adalah pemimpin tertinggi, ya, berani-beraninya Anda meminta kepada saya ya, untuk memberikan kesempatan kepada Anda untuk membalas. Tidak, kata Rasulullah, ya, istabirni. Kalau begitu, ya, silakan ya, mengambil kisos atau silakan balas perbuatan saya. Kata sahabat ini, wahai Rasulullah, tadi ketika engkau memukulku,
ya perutku dalam keadaan terbuka, ya, tersingkap bajunya, ya, dan engkau memukulku langsung di kulit perutku. Maka saya juga ingin membalasmu dengan keadaan seperti itu. Akhirnya Rasulullah membuka bajunya dan menampakkan perutnya. Ya. Pada saat itu sahabat tersebut, ya, pun segera memeluk Rasulullah, lalu kemudian mencium, ya, perut dari Rasulullah SAW. Kata sahabat itu, wahai Rasulullah, ya, tiada lain yang aku inginkan kecuali adalah, ya, di detik-detik yang aku tidak tahu apakah setelah peperangan ini aku masih hidup atau tidak. Ya, saya ingin menjadikan momentum ini adalah, ya, agar kulitku itu bisa menyentuh kulitmu, wahai Rasulullah. Ya, ini adalah keadilan yang luar biasa. Ya. Dan juga, ya, yang dengannya dari mempelajari sirah nabawiyah kita akan menemukan sosok seorang bapak, seorang ayah, seorang suami, ya, kepada istri-istrinya, seorang bapak kepada anak-anaknya. Salah seorang dari cucu Rasulullah pernah meninggal, ya, dunia, ya, dalam umur yang masih sangat kecil, ya, umur bayi. Ketika, ya, anak tersebut atau cucu Rasulullah tersebut meninggal, ya, dikirimlah surat kepada Rasulullah, ya, untuk menyampaikan kepada beliau, ya, bahwa salah seorang dari cucumu atau anak dari anakmu ini meninggal, maka datanglah. Rasulullah akhirnya datang ke tempat anaknya tersebut, ke rumah anaknya. Lalu kemudian beliau, ya, menggendong anak tersebut. Ya, lalu kemudian beliau meneteskan air mata. Ya, menangis ketika melihat kejadian tersebut. Sahabat-sahabat yang ada di sekitar beliau, ya, heran, ya, dan mengatakan kepada Rasulullah ketika melihat air mata itu, ya, mereka mengatakan, apa ini wahai Rasulullah? Apakah seorang Nabi dan Rasul juga menangis? Ya, kata beliau, iya. Ya, sesungguhnya air mata yang mengalir ini adalah disebabkan karena rahmat yang Allah Subhanahu wa taala, ya, turunkan kepada aku. Jam berapa salat Isya? Azan? 19.13. Baik. Kemudian di antara manfaat kita mempelajari sirah nabawiyah ini adalah fahmu kitabillah, yaitu memudahkan kita untuk memahami kitabullah. Ya. Bahwasanya di dalam sirah nabawiyah itu terdapat mawaqif wa ahdas, terdapat kejadian-kejadian, peristiwa. Ya, dan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa itu pasti berkaitan erat dengan Al-Qur'an. Makanya ada yang dinamakan dengan asbab an-nuzul. Itu sebab-sebab turunnya sebuah ayat. Dengan mempelajari sirah nabawiyah kita akan tahu dan kita akan mendapatkan, ya, tali penghubung antara satu kejadian dengan sebuah ayat yang kita pelajari atau yang kita baca atau yang kita tadabburi. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Al-Qur'an itu, ya, nazala mufarraqan atau munajjaman, dia turun dengan berangsur-angsur. Ia turun ke langit dunia, lalu kemudian dari langit dunia ia turun berangsur-angsur sesuai dengan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi. Apakah itu di Mekkah ataupun di Madinah ataupun di tempat-tempat lain yang dimana Rasulullah SAW mendatangi tempat tersebut, lalu kemudian, ya, ayat-ayat itu turun. Ya, dari mempelajari sirah nabawiyah tersebut kita akan memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang menceritakan tentang kisah-kisah ghazawat, kisah-kisah peperangan Nabi, ya, perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, dan peperangan-peperangan yang lainnya. Yang di dalam Al-Quran ia hanya diceritakan, ya, dengan sekilas saja. Lalu kemudian secara lengkapnya kita akan mendapati, ya, di dalam sirah an-nabawiyah. Kemudian di antara manfaat kita mempelajari as-sirah an-nabawiyah yaitu fahmul ahadits an-nabawiyah, memudahkan kita untuk memahami hadis-hadis Nabi, memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin kita bisa memahaminya dengan pemahaman yang benar, dengan pemahaman yang sesuai dengan apa yang dipahami oleh generasi terbaik di zaman tersebut, yaitu zaman sahabat, kecuali dengan kita mempelajari as-sirah an-nabawiyah,
Itu perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan di sini, ya, faqad yaridu amrun nabawiyyun wa la yu'lam hal hadha al-amr 'ala al-wujub aw 'ala al-irsyad aw huwa mansukh am la. Ya, ketika kita membaca misalnya hadis atau ayat Al-Qur'an, ya kita tidak tahu apakah hadis ini, apakah ayat ini yang isinya perintah misalnya, ya, perintah tersebut menunjukkan kewajiban ataukah sunnah, ya, ataukah mubah. Ya, karena dalam ulumul Al-Qur'an atau dalam ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an, bahwasanya di dalam Al-Qur'an ada kata perintah, tetapi kata perintah tersebut tidak menunjukkan kewajiban dan juga tidak menunjukkan sunnah, tetapi hanya menunjukkan sesuatu yang mubah. Ya, seperti dalam surah Al-Jumu'ah misalnya, yang ketika kita telah melaksanakan salat Jumat, ya, fantashiru fil ard. Allah memerintahkan, ya, bertebaranlah, ya, kalian di atas muka bumi ini. Ini adalah perintah. Tetapi apakah perintah ini wajib? Artinya ketika sudah salat Jumat, ya, wajib bagi kita untuk bertebaran di atas dunia ini, ya. Ataukah kita bisa duduk-duduk di masjid sambil membaca Al-Quran, menunggu waktu salat, istirahat di masjid, ya. Dari sirah An-Nabawiyah kita bisa memahami konteks tersebut, ya. Kita bisa memahami bahwasanya ayat ini atau hadis ini, ya, isi kandungannya meskipun ia perintah, tetapi ternyata, ya, dia bisa saja wajib ataukah sunnah ataukah mubah. Ataukah misalnya, ya, kita membaca sebuah hadis, ya, dua hadis yang bertentangan secara zahirnya, ya. Hadis ini mengatakan A, sedangkan hadis ini mengatakan B, ya, dan kita tidak tahu yang mana di antara kedua hadis ini, ya, yang benar. Maka dari mempelajari sirah An-Nabawiyah kita akan mempelajari tentang an-nasikh wal mansukh, ya, hukum yang baru dan hukum yang lama, syariat yang baru, perintah Allah yang baru dan perintah Allah yang lama, ya. Karena dalam fikih atau dalam syariat ada yang namanya nasikh dan mansukh. Ya, nasikh itu hukum baru yang menghapuskan hukum yang lama, ya. Seperti misalnya, ya, tentang salat dalam keadaan mabuk. Dahulu para sahabat, ya, atau tentang pengharaman khamar atau minuman keras, ya. Jadi pengharaman khamar itu tidak langsung turun ayat yang mengatakan jangan kalian minum khamar karena ia haram, tidak, ya. Pertama-tama Allah Subhanahu wa taala mensifatkan, ya, khamar itu adalah sesuatu yang najis, ya, yang tidak boleh disentuh, yang tidak boleh didekati. Lalu kemudian datang setelahnya perintah mengatakan, ya, wala taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kalian mendatangi salat atau melaksanakan salat dalam keadaan mabuk. Ya, yang artinya di awal-awal keislaman para sahabat itu, ya, mereka datang melaksanakan salat, ya, sebagian di antara mereka dalam keadaan tidak sadar secara sempurna, ya, karena mereka meminum khamar di rumahnya. Ya. Lalu kemudian datanglah perintah berikutnya yang menegaskan bahwasanya, ya, khamar itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh sama sekali diminum, disentuh ataupun, ya, salat dalam keadaan mabuk. Ketika ayat itu turun, para sahabat akhirnya pulang ke rumahnya masing-masing, lalu kemudian memecahkan, ya, bejana-bejana yang terisi dengan khamar sampai, ya, jalan-jalan di kota tersebut dipenuhi dengan khamar saking banyaknya. Ya, dari mempelajari sirah Nabawiyah kita akan mengetahui tentang hal-hal tersebut. Semoga apa yang kita dengarkan bersama dan kita pelajari pada kesempatan yang mulia ini bisa memberikan hal yang bermanfaat untuk kita semua. Ya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mukarrika, ya, banyak manfaat yang diberikan oleh Ustaz mengenai sirah An-Nabawiyah, mengenai perjalanan Rasulullah SAW, dan kita sebagai umat selalu mengharapkan syafaat dari beliau. Dan untuk itu
mungkin ada beberapa yang perlu ditanyakan oleh Bapak Ibu jemaah. Saya berikan kesempatan sebelum melaksanakan sholat isya. Untuk itu, jika ada Bapak Ibu jemaah yang mau bertanya, disilakan. Bismillah, Van Ustadz mau sedikit bertanya mengenai kitab yang saat ini dibahas yaitu Qadrus Islam Sahihul Athar wa Jamilul Ibar min Siratul Khairil Bashar. Mungkin bisa diberikan gambaran secara singkat saja Ustadz dari kitab ini apa perbedaannya, kalau karena kita kan biasa yang tersebar di masyarakat itu ada beberapa kitab, misalnya Tabrani al-Maktub dari Syafi'ur Rahman Barafuli, atau misalnya dari Asy-Syama'il Muhammadiyah dari Imam At-Tirmidzi dan lain sebagainya. Kalau tidak salah Sa'adul Ma'ad kalau tidak salah dari Ibnu Qayyim. Kira-kira yang membedakan kitab ini dengan kitab yang lain sehingga menjadi pilihan untuk kita bahas secara singkat apa Ustaz? Iya, iya. Secara singkat, kenapa saya memilih kitab ini? Ya. Jika dibandingkan dengan Ar-Rahiq Al-Makhtum, ini kitab yang sangat terkenal, ya, yang ditulis oleh salah seorang ulama dari India, yaitu Ar-Rahiq Al-Makhtum. Kitab ini sudah saya pelajari dulu ketika di Saudi. Dan alhamdulillah telah kami khatamkan kitab tersebut bersama dengan syekh kami di sana. Jika kami membandingkan dengan kitab ini, maka kitab yang sekarang kita bahas atau insya Allah yang akan kita bahas itu lebih cocok untuk para pemula, ya, di dalam mempelajari surah Nabawiyah, ya. Karena pembahasannya di dalam setiap rentetan-rentetan peristiwa itu tidak terlalu panjang, tidak terlalu melebar kemana-mana. Ya, adapun Ar-Rahiq Al-Makhtum, ya, saya rasa jika kita bandingkan dengan kitab ini, dia cocoknya untuk, ya, tingkatan di atas pemula, ya, di tingkatan di atas pemula, karena, ya, ada beberapa hal yang dijabarkan terlalu panjang dan saya rasa untuk para pemula di dalam mempelajari surah Nabawiyah itu belum terlalu dibutuhkan penjelasan tersebut. Ya. Adapun kitab Zadul Ma'ad juga atau Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ya, ini juga bagus. Tetapi saya rasa, ya, menurut hemat saya, ya, yang paling cocok adalah kitab ini, ya, untuk dibawakan kepada masyarakat. Ya, ya, baik. Itu saja yang bisa saya jawab. Ya.